Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junika Putri dengan NIM 501200521. Di sini saya akan mereview terhadap perekonomian Indonesia dengan buku yang saya ambil berjudul Manajemen Tenaga Kerja di Indonesia. Dalam buku ini terdapat daftar isi, dan daftar isi terdapat 20 bab dengan 370 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Dr.H.B. Siswanto Sastro Hadiwiryo dan Dra. H.J. Asri Hadaningsih Suhada. Dalam buku ini terdapat pembahasan pokok. Yang pertama yaitu ketenagakerjaan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku aktor dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarkan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Dan yang kedua, hubungan kerja. Sebagaimana diatur dalam Hubungan Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja di mana Pasal 51 Ayat 1 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara lisan dan tertulis. Tenaga kerja warga negara asing. Tenaga kerja warga negara asing hanya dapat bekerja di Indonesia apabila telah mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dan rangka pedayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimum dan alih teknologi. Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing, yaitu sekurang-kurangnya membuat keterangan. Yang pertama, alasan penggunaan tenaga kerja asing. Yang kedua, jabatan dan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing. Yang keempat, penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Yang kedua, lingkup manajemen tenaga kerja, yaitu lingkup manajemen tenaga kerja manajemen sebagai suatu ilmu merupakan
akumulasi pengetahuan yang disistematisasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Batasan di atas tersebut terlalu luas dan baru akan menjadi jelas apabila arti rinci mengenai pengetahuan dapat dijelaskan. Begitu juga arti sistematika organisasi yang digunakan dalam definisi itu. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan atau suatu metode pendapatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia. Dalam batasan manajemen sebagai suatu ilmu, di atas titik berat diletakkan pada metode keilmuan. Yang ketiga, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman. Perlu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan dalam buku ini terdapat daftar pustaka dan daftar pustaka terdiri dari 27 daftar pustaka, yang mana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2016, Panduan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta, Jakarta, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dejamin Awaleodin dan Siswanto, B. 1995, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kontribusi Teoritis dalam Pembinaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Jakarta, Sayata Sumansa Wira, Sespim Polri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi terkait dengan pemeriksaan dan penilaian UTS dan tugas perekonomian Indonesia. Selanjutnya, nama mahasiswanya Junika Putri, mengumpulkan pada 22 April 2022 pukul 14:42 lewat 0 detik ya, jadi tepat pukul 42 menit. Pukul
14:42 menit ya. Berasal dari kelas 4F Junika ini. Kemudian dengan NIM 501200521. Oke. Ini kita lihat Junika Putri ini harusnya berapa buku. Kita coba cek. Oke, tidak ada. Ada. Junika Putri. Jadi harus 2 buku ya. 2 buku. Kita coba cek buku apa saja yang harus beliau kumpulkan menjadi tugasnya. Oke, coba saya cek ya. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, kemudian Ekonomika Industri Indonesia. Oke, ini bukunya. Kemudian coba kita cek daftar isi dari buku-buku tersebut. Ini dicek lagi. Oke. Dicek lagi terkait dengan ini. Oke. Bagian yang pertama dulu kita cek. Banyak ya daftar pustakanya. Dari yang paling ujung dulu kita coba. Padahal hanya 2 buku kan. 100-an. Di bab 2-nya bab 2-nya bab 1-nya ini buku yang pertama ya. Ini coba kita cek juga, ini 373, sedangkan ini 160-an. Oke, kita cek langsung tugasnya. Error karena harusnya terdiri dari 2 hal, 2 bagian. Yang pertama, ini yang kedua, bukunya kita hapus dulu yang pemeriksaan mahasiswa sebelumnya. Manajemen Tenaga Kerja. Oke, coba kita download terlebih dahulu. Ini Ekonomika Industri. Tidak ada buku yang 34 lembar ya. Harusnya. Ini saja coba lihat. Harusnya sampai 420-an. Sedangkan ini hanya 34. 34, 400, wow. Hanya 1 poin. Jadi 240 yang ini. Anggaplah ini 100 ya. 100 bagi 2,
50 lah, 51 lah, karena ada tugasnya. 100 tambah 10 dibagi 2, nggak sampai 10, bahkan cuma 1 poin. Ini 34 dari berapa bagian? Ya sudah, untuk tugasnya 51, berarti untuk Junika Putri ini salah. Kemudian Microsoft Word-nya coba dilihat. Junika Putri, Soekarno juga 6, 9, 20. 20, oke. Oke, ini 20 semua. Oke, sudah bagus kalau UTS-nya. UTS-nya sudah sangat bagus. Baru soal nomor 1 sebentar. Soal nomor 2-nya review. Tapi kita cek dulu apakah sesuai standar dalam bentuk seperti unboxing atau ini. Oke, sini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sudah bagus lah. Sini 70 dapat nilainya ya. Diselamatkan oleh UTS ternyata Junika. Oke, jadi untuk Junika tugasnya 51 poinnya dan UTS-nya 70. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.